Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Ustada akan memperjelas lagi tambahan untuk IPA persiapan semester Gasal. Jadi di sini nanti kalian mohon untuk mempelajari latihan soal yang pernah Ustada berikan, dan di sini juga mungkin kita akan mereview kembali rumus-rumus yang pernah kita pelajari dari kisi-kisi yang insya Allah akan kita keluarkan di hari Senin besok. Jadi di sini kita mengambil kesepakatan bahwa kisi asas untuk IPA khususnya fisika sendiri akan keluar termasuk dari rangkaian resistor, seri paralel, campuran, kemudian hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, menghitung arus, energi dan daya listrik, dan menghitung rekening listrik. Nah, di sini kita review kembali anak-anak bahwa rangkaian resistor sendiri, kalian sudah tahu bahwa rangkaian resistor di sini ada paralel, seri maupun campuran. Nah, untuk paralel sendiri, dia disusunnya adalah berhadapan. Maka yang terjadi rumusnya adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Akan tetapi, jangan lupa R total untuk paralel harus dibalik ya. Karena apa? Di sini masih 1/. Ini yang sering terjadi human error di sini. Maka jangan lupa sekali lagi R paralel wajib kalian balik untuk hasilnya. Kemudian rangkaian seri. Susunannya adalah rata-rata memanjang gitu atau bersebelahan. Jadi di sini untuk rangkaian seri tinggal dijumlahkan R1 ditambah R2. Nah, tentunya rangkaian paralel dan seri ini bisa berbentuk menjadi sebuah rangkaian campuran yang nanti ada di latihan soal yang Ustada sematkan di draft. Nanti draftnya bisa dibuka di bawah kolom deskripsi YouTube ya. Gitu ya anak-anak. Nanti di situ akan banyak latihan soal yang kamu kerjakan dan sebenarnya sudah kita bahas seperti itu. Kemudian sekarang kita mencari kuat arus. Kuat arus ini kalau kita hubungkan banyak sekali gitu hubungannya. Ada rumus kuat arus listrik yang dihubungkan dengan muatan, ada hukum Kirchhoff, dan ada hukum Ohm. Maka untuk kuat arus listrik jika dikaitkan dengan muatan, jadi misalkan kalian menemukan besarnya muatan per satuan waktu. Nah, itulah definisi dari kuat arus listrik jika dikaitkan dengan muatan. Akan tetapi, jika kuat arus listrik ini dihubungkan dengan tegangan dan hambatan, maka akan diperoleh rumus yang bernama hukum Ohm. V sama dengan I kali R, di mana I itu arus, R hambatan, V tegangan. Maka mencari I sama dengan V dibagi R. Mencari R, V dibagi I. Kalau dikaitkan dengan hukum Kirchhoff, maka di sini jumlah atau kuat arus yang masuk, total kuat arus yang masuk sama dengan total kuat arus yang keluar pada titik percabangan. Jadi hukum Kirchhoff ini lebih bermuara ke penjumlahan gitu ya anak-anak. Jadi nanti I masuk sama dengan jumlah I1 ditambah I2 ditambah I3. Maka akan dihasilkan I keluar yang hasilnya sama dengan I masuk. Nanti kalian coba karena pernah kalian kerjakan waktu latihan train, latihan soal maupun kegiatan yang lain. Kita pernah latihan tentang hukum Kirchhoff. Kemudian kita berlanjut ke rumus energi dan daya listrik. Ustada tekankan kembali bahwa energi listrik dan daya listrik ini saling terkait, saling berhubungan. Di mana energi listrik ini ada faktor T. Tetapi untuk daya listrik yang memiliki faktor T waktu ya, itu hanya ada satu, yang lainnya T tidak ada. Jadi kalau misalkan W sama dengan VIT, maka kalau dayanya bukan VIT lagi, melainkan VI. Akan tetapi pengecualian khusus berhubungan dengan energi dan daya. W sama dengan P kali T, maka mencari P atau daya sama dengan
banyaknya energi listrik yang mengalir per satuan waktu. Itulah yang disebut dengan daya. P sama dengan W per T. Diingat-ingat tuh ya anak-anak. Jadi W sama dengan P kali T, energi sama dengan daya kali waktu. Kalau mencari daya sama dengan W dibagi T, energi persatuan waktu. Jadi di sini sudah ada keterangannya, daya itu W energi listrik Joule, waktu itu T sekon ya, detik gitu. Hambatan ohm, kuat arus listrik ampere, dan beda potensial atau tegangan volt. Nah, nanti dari energi listrik inilah atau W sama dengan VIT yang sering sekali digunakan untuk menghitung rekening listrik, anak-anak. Jadi biasanya rekening listrik itu kan dalam satuan WH ya, atau watt hour gitu. Jadi satuannya adalah masih dalam bentuk jam. Maka di sini yang kalian lakukan memang akan menggunakan V sama dengan VIT karena nanti akan diketahui berapa jam yang digunakan nyalanya, berapa tegangannya, berapa arusnya. Nah, itu biasanya nanti akan berpengaruh di sini. V sama dengan VIT. Nanti setelah itu dijumlahkan. Kemudian hasil akhirnya biasanya dikalikan dengan biaya per KWH, biaya rekening per satu harinya. Rata-rata kalau rekening listrik kan 1 bulan ya anak-anak. Maka ini yang terjadi tinggal dikali-kali semua, tapi tolong hati-hati gitu ya cara ngitungnya. Nah, terus kemudian kita coba beralih ke latihan soal. Nah, di sini misalkan sebuah baterai memiliki tegangan 2 volt. Berarti ini adalah V. Ini Ustazah garis bawahi. Tegangan 2 volt di sini adalah V. Dihubungkan dengan sebuah hambatan R. Kita tidak tahu nih hambatannya. Sedangkan kuat arus listrik berarti I. Jadi, mohon untuk ketika besok mengerjakan tes, kamu tulis simbolnya masing-masing jadi biar tahu. Oh, tegangan di sini V. Ini yang dicari apa sih gitu? Dioret-oret nanti. Oh, sedangkan kuat arus di sini I. Maka nilai hambatannya R sama dengan V dibagi I. Mudah ya? Jadi tinggal menggunakan rumus hukum Ohm. Kalau misalkan tegangannya belum diketahui, oh berarti mencari rumusnya adalah I kali R. Kalau I-nya belum diketahui, oh berarti V dibagi R. Begitu ya anak-anak? Silakan nanti dicoba untuk latihan soalnya. Kemudian, sebuah kipas angin tertulis pada pabrik 220 volt 60 watt. Bila dinyalakan selama 4 menit. Nah, ini. Hati-hati. Di sini ada yang menjebak. Apa itu? Tegangan. Jadi kalau dari rumus ini tidak perlu dihitung. Maka kamu gunakan rumus salah satu saja. Apa itu? W sama dengan P kali T. Lah, kok V-nya nggak dihitung? Kalau V-nya dihitung, kamu harus mencari I, terlalu lama, begitu. Maka karena sudah ada satuan atau besaran yang sudah diketahui di sini, tinggal aja masukin di sini, W sama dengan P kali T. P-nya 60 watt, dikali T-nya 4 menit, jangan lupa dijadikan apa? Jam. Kalau misalkan dalam satuan internasional, sering sekali misalkan 4 menit jadikan jam, berapa 1 menit berapa jam, coba dicari. Jangan lupa, kalau satuannya sampai joule, berarti dia harus dijadikan sekon atau detik. Menit ke detik berapa? Nah, silakan dicari. Udah, tinggal dimasukkan ke rumus W sama dengan P kali T. Silakan nanti dicoba ya untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ustazah sematkan di kolom drive. Kemudian kita beralih ke rangkaian. Menghitung arus. Maka kalau seperti ini yang kalian hitung mesti mana dulu diutamakan? Paralel kan? Karena nggak mungkin kita akan mencari seri dulu karena dia sendirian di sini. Maka kita harus menghitung komponen R paralel. O1 per R2,
ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Nah, gitu ya. Nanti silakan kalian dicari dan jangan lupa diapakan? Dibalik, gitu ya. Jadi kalau nanti 1/R2-nya berapa ini? 4 ditambah 1/R3-nya 6 ditambah 1/12. Nah, KPK antara 4, 6, dan 12 itu berapa? Gitu. Misalkan kita buat 24. Berarti di sini 6 plus 4 plus 2. Jadi kan 12 ya, 12/24. 12 dibagi dengan 24. Nah, ini harus dibalik karena ini masih dalam 1/R gitu. Jadi kita harus mencari R-nya. 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Nah, kalau sudah berarti kan komponennya seperti ini anak-anak. Jadi seri kan? R1-nya 1, R2-nya 2. Maka R totalnya berapa? Ini jadi seri. Oh, berarti R totalnya adalah 3. Begitu. Nah, terus I kita bisa cari pakai rumus hukum Ohm. I sama dengan V/R. V-nya 6 dibagi 3. Berapa? 2 ya. Nah, terus ini yang dihitung. Kuat arus yang mengalir melalui R1. Berarti kan dia rangkaian seri nih. Arus yang seperti hukum Kirchhoff. Dia kena arus masuk. Artinya R1 di sini arusnya juga masuk. Maka R nilai arus di I1 sama dengan I total. Gitu. Jadi I1 sama dengan I. Nilainya adalah 2 ampere. Misal ada pertanyaan, berapa I yang terjadi di masing-masing rangkaian? Apakah berbeda? Jelas. I2, I3, I4 ini kita akan cari menggunakan rumus Lutfi yang sudah Ustadzah ajarkan. Coba dibuka kembali. Begitu ya. Jadi cara cepatnya adalah kita menggunakan rumus Lutfi untuk menyelesaikan I2, I3, dan I4. Oke, itu anak-anak untuk tambahan hari ini. Mohon untuk segera dicoba latihan-latihan soalnya. Bagi yang tidak bisa nanti japri ke Ustadzah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sukses selalu anak-anak, semoga PAS kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.